Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Aryani Ambarestuti, NIM C14190041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum pertemuan 2 hingga 11 mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Silakan simak video berikut. Berikut merupakan materi yang akan saya jelaskan dalam video ini. Ciri seksual primer merupakan ciri seksual yang berhubungan secara langsung dengan proses reproduksi. Dalam hal ini adalah organ-organ reproduksi dan hormon-hormon yang mempengaruhinya. Organ reproduksi pada ikan disebut dengan gonad. Gonad pada ikan betina disebut ovarium, yaitu yang penghasil sel telur, sedangkan pada ikan jantan disebut testis, penghasil sperma. Pada umumnya, kelamin ikan jantan dan betina dapat dibedakan dengan melihat saluran kelaminnya. Pada ikan betina, telur dikeluarkan melalui oviduk yang terpisah dari saluran kencing, sedangkan pada ikan jantan, sperma dikeluarkan melalui saluran sperma yang menyatu dengan saluran kencing yang umumnya berbentuk menonjol. Ciri seksual sekunder adalah ciri kelamin yang dapat ditandai dengan melihat ciri-ciri fisik untuk membedakan ikan jantan dan betina. Ciri seksual sekunder pada ikan jantan dan betina berkembang seiring dengan diferensiasi seksual yang terjadi. Seiring dengan perkembangan stadia ikan dari larva, benih, juvenil hingga dewasa, ciri kelamin sekunder akan berkembang menentukan status kelamin ikan tersebut. Ikan jantan biasanya mengembangkan karakteristik seksual yang lebih ekstrim dari segi morfologi, warna, dan agresivitas. Hal ini dipengaruhi oleh hormon androgen yang diproduksi oleh testis. Secara umum, bentuk sirip ikan jantan lebih panjang, warna ikan jantan lebih cerah dan cemerlang, serta ikan jantan memiliki tingkat agresivitas yang lebih tinggi. Namun dari segi ukuran, ikan betina memiliki ukuran jauh lebih besar daripada ikan jantan. Dari gambar tersebut, sebelah kiri merupakan ikan lele jantan yang saya ambil dari dokumentasi pribadi, dan sebelah kiri merupakan ikan lele betina. Berikut dokumentasi perkembangan gonad menurut Iswanto et al. 2016. Sebelah atas merupakan gonad berumur 4 bulan, sebelah kiri testis menyerupai kantung kecil panjang yang tipis dan bergerigi pada bagian bawahnya, berwarna abu-abu agak jernih dan belum terdapat bagian testis yang berwarna putih susu. Sebelah kanan ovarium berbentuk seperti kantung kecil pendek dan berwarna kemerahan, serta berisi oosit yang masih berukuran kecil yang terlihat transparan kemerahan. Oosit intravarionnya dominan berupa oosit yang belum berkuning telur. Sebelah bawah merupakan gonad berumur 5 bulan. Kiri testis berukuran relatif besar dan berwarna putih susu. Gambar testis di bawah berisi spermatozoa, sel sperma tahap tertua yang siap untuk digunakan dalam proses fertilisasi. Sebelah kanan merupakan ovarium berbentuk seperti kantung berukuran relatif besar. Di dalamnya terlihat jelas adanya butir oosit berukuran relatif besar yang tampak berwarna kuning kehijauan. Sebelah kiri merupakan dokumentasi pribadi menunjukkan gonad pada TKG 1. Berikut merupakan pengamatan gonad secara morfologi dan histologi berdasarkan literatur. Diameter telur merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang mencerminkan pola pemijahan ikan tersebut. Diameter terbesar menunjukkan telur dalam masa TKG 4. Fekunditas merupakan jumlah telur yang terdapat dalam ovari ikan yang telah mencapai tingkat kematangan gonad 3 dan 4 yang siap untuk dikeluarkan. Menghitung fekunditas dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah anak yang akan dikeluarkan atau dihasilkan oleh induk tersebut. Penurunan kondisi lingkungan dapat mengakibatkan menurunnya fekunditas. Hal ini akan berdampak dengan proses reproduksi. Semakin besar ukuran diameter telur, maka semakin kecil nilai fekunditasnya. Begitu sebaliknya. Gonadosomatic Index atau GSI dapat diperoleh dengan membagi bobot gonad dengan bobot total ikan yang dikalikan dengan 100%. Sedangkan Hepatosomatic Index HSI dapat diperoleh dengan cara menimbang bobot total tubuh, kemudian dilakukan pembedahan dengan hati-hati agar hati ikan tidak rusak dan ditimbang. Bobot hati setelah ditimbang dibagi dengan bobot tubuh ikan dan dikali 100%. Faktor yang mempengaruhi HSI dan GSI yaitu lingkungan, nutrisi pakan, dan status individu. Berikut merupakan contoh perhitungan nilai GSI dan HSI pada ikan lele. Nilai GSI yang kurang dari 20% memiliki kemampuan memijah sepanjang tahun. Nilai GSI yang lebih dari 20%, ikan tersebut dapat memijah satu musim atau per musim.
Hormon adalah senyawa bahan kimia yang bersifat membawa sinyal dari satu sel ke sel yang lain. Manfaat pemberian hormon diantaranya memperoleh gamet di luar musim pemijahan, memperoleh gamet lebih dini, meningkatkan efisiensi produksi dengan menyinkronkan proses ovulasi dan spermiasi, memaksimumkan kelangsungan hidup keturunan dengan membantu proses produksi gamet dan fertilisasi. Metode yang saya gunakan ketika praktikum yaitu penyuntikan secara intramuskular atau melalui punggung. Penyuntikan dilakukan secara hati-hati dan posisi jarum suntik sekitar 45 derajat. Setelah penyuntikan selesai, usap bagian yang disuntik agar hormon yang diberikan tidak keluar. Dosis penyuntikan dan pengenceran yang umum digunakan yaitu pengencerannya 1:3. Pengencer yang paling optimal adalah larutan fisiologis. Selanjutnya akan membahas hipofisa. Hipofisa adalah endokrin yang terletak di bawah otak dalam sela tursika. Hipofisa ini berbentuk agak membulat, berwarna putih, berat 2-3 mg, dan terdiri atas lobus posterior dan anterior. Hipofisa mengendalikan fungsi dari sebagian besar kelenjar endokrin. Hipofisa dikendalikan oleh hipotalamus, yaitu bagian otak yang terletak tepat di atas hipofisa. Pengambilan hipofisa dapat dilakukan dengan pemotongan, pembelahan, pembukaan, dan pengambilan hipofisa. Seks reversal atau alih kelamin merupakan cara pembalikan perkembangan kelamin ikan yang seharusnya berkelamin betina diarahkan perkembangan gonadnya menjadi jantan atau sebaliknya. Terdapat 3 teknik seks reversal yaitu secara oral, perendaman, dan penyuntikan. Manfaat rekayasa kelamin yang pertama mendapatkan ikan dengan pertumbuhan yang cepat, mencegah pemijahan liar, mendapatkan penampilan yang baik, dan menunjang teknik pemurnian ras ikan. Campur hormon 17-alfa metil testosteron dan dilarutkan dalam alkohol, kemudian masukkan ke dalam air. Benih ikan nila kemudian dimasukkan secara perlahan ke dalam media yang telah disiapkan. Kemudian tambahkan oksigen karena pada praktikum ditujukan untuk proses packing. Bioassay merupakan uji hayati yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui toksisitas bahan pencemar terhadap suatu organisme akuatik. Manfaat dalam aquaculture yaitu deteksi residu obat, deteksi penyakit, dan deteksi hormon. Preservasi sperma merupakan kegiatan pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan sperma. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadaan sperma agar tetap dalam kondisi yang prima. Preservasi sperma umumnya dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan suatu komoditas yang tidak seragam. Preservasi sperma juga dapat dilakukan untuk melindungi ikan yang keberadaannya sudah sangat sedikit dan hampir punah. Preservasi juga dilakukan untuk memungkinkan pemijahan pada saat pematangan gonad yang berbeda antara jantan dan betina. Informasi mengenai tingkat sensitivitas sperma pada proses penyimpanan jangka pendek sperma sangat penting dilakukan untuk program manajemen induk. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan preservasi sperma yaitu suhu, tekanan osmotik, dan sumber nutrisi yang disediakan. Extender merupakan media pengencer sperma yang berperan penting dalam kriopreservasi yang berfungsi untuk menginduksi motilitas awal dan meningkatkan fertilisasi sperma. Extender yang baik bukan hanya sebagai pengencer sperma tetapi juga mampu berfungsi sebagai pengontrol kondisi pH dan penyedia nutrisi bagi spermatozoa sehingga fungsionalitas dan kapabilitas sperma dapat dipertahankan. Pengamatan sperma menggunakan mikroskop dan dihitung menggunakan hemasitometer. Berikut merupakan hasil pengamatan sperma yang berjumlah 157 dan ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.